Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 547 Sarang Iblis. Manusia yang paling dibenci oleh semua iblis adalah penganut agama Buddha. Biasanya, saat iblis melihat manusia, reaksi pertamanya adalah memakan manusia itu. Namun, begitu mereka melihat biksu manusia, iblis akan mencabik-cabiknya sebelum memakannya. Alasan mengapa iblis jatuh ke dalam kehancuran seperti itu, sampai-sampai mereka hanya bisa bersembunyi di dalam alam iblis sebagian besar karena mereka ditekan oleh penganut agama Buddha. Aduh! Dua Raja Iblis kelas 7 dengan cepat tiba tidak jauh dari Jiang Chen dan Tyrant. Sambil meraung keras, mereka melepaskan serangan ke arah Jiang Chen dan Tyrant pada saat yang sama. Sejumlah besar energi iblis langsung menyebar dan terjalin menjadi jaring raksasa yang seluruhnya terbuat dari energi iblis, menyelimuti mereka. Datang! Dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen meninju dengan kuat. Benang-benang api terlihat di tinjunya. Api itu mengandung energi yang kuat, karena terbentuk dari api naga sejati dan api petir sejati yang menyatu, predator alami para iblis. Jiang Chen sangat tertarik pada kedua Raja Iblis ini, karena ada dua jiwa iblis kelas 7. Mengesampingkan berapa banyak pilihan surgawi yang bisa dia dapatkan jika dia menjualnya, Jiang Chen akan mampu menerobos ke alam Raja Tempur kelas 5 jika dia menyerapnya. Begitu dia menjadi Raja Tempur kelas 5, Tuan Muda Qi itu tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Saat ini, ada 27.500 tanda naga di tubuh Jiang Chen, dan ia hanya membutuhkan 500 lagi untuk menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 5. Dua jiwa iblis kelas 7 ini lebih dari cukup baginya untuk mencapainya. Tinju Jiang Chen menembus jaring yang terbentuk dari energi iblis, dan api yang berkobar menyebar di udara, membakar semua energi iblis yang bersentuhan dengannya. Energi iblis itu seperti tikus yang melihat kucing datang ke arahnya setelah melihat api Jiang Chen, dan ia dengan cepat mencoba menghindar. Bam! Tinju Jiang Chen beradu dengan tinju raksasa Raja Iblis kelas 7. Kekuatan yang dibawa oleh 27.500 tanda naga benar-benar mengerikan. Bahkan ketika berhadapan dengan Raja Iblis kelas 7 puncak, Jiang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda rendah diri. Dengan tinju ini saja, yang hanya berisi kekuatan ototnya yang murni, ia memaksa Raja Iblis untuk mundur beberapa langkah. Lebih jauh lagi, api yang keluar dari tinjunya telah menutupi tinju Raja Iblis, menyebabkannya mengeluarkan suara mendesis saat membakar kulitnya. Tidak peduli bagaimana ia mencoba melepaskannya, ia terus menempel erat. Aduh! Raja Iblis sangat marah. Ia dengan cepat mengedarkan sumber energi iblisnya, akhirnya menghilangkan api di tinjunya. Di dalam matanya yang ganas, selain kemarahan, ia juga menunjukkan sedikit rasa takut saat menatap Jiang Chen. Mungkin ia tidak takut pada Jiang Chen, melainkan takut pada api. Api itu terlalu kuat, karena membawa efek penekan yang bahkan lebih kuat dari cahaya Buddha yang paling murni. Tampaknya itu adalah senjata yang dapat digunakan secara khusus untuk melawan iblis. Di sisi lain, Tyrant menyerang dengan agresif. Ia melepaskan segel Fudo tepat saat pertempuran dimulai. Segel raksasa itu segera berubah menjadi Buddha, dan menghantam Raja Iblis dengan kekuatan yang luar biasa. Raja Iblis menjerit kesakitan saat tubuhnya terpental. Karena Tyrant adalah Raja Tempur kelas 6, dengan efek supresi alami dari keahliannya, menghadapi Raja Iblis kelas 7 adalah hal yang mudah bagi Tyrant. Raja Iblis tidak dapat mempertahankan diri dari serangan Tyrant. Akan tetapi, karena semua iblis merupakan makhluk kejam dengan naluri buas, ia segera menyerang Tyrant dengan tubuh raksasanya setelah terlempar. Biksu ini akan membebaskan jiwamu dari api penyucian. Tyrant melepaskan energinya, diikuti oleh aura Buddha yang mempesona. Dia akan sekali lagi membebaskan jiwa seseorang dari api penyucian. Cahaya Buddha yang keluar dari tubuhnya berwarna emas murni, dan bahasa Sanskerta samar yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat melayang di atas cahaya keemasan ini. Semua energi jahat akan secara otomatis ditolak saat bertemu dengan cahaya Buddha ini, seolah-olah telah melihat predator alami yang paling menakutkan. Ledakan. Tyrant melepaskan segel Fudo sekali lagi. Segel ini adalah salah satu dari 3 segel Buddha Agung. Namun, karena Tyrant belum sepenuhnya menguasai esensi segel ini, ia masih belum bisa melepaskan kekuatan penuhnya. 3 segel besar itu telah lama hilang, dan hanya leluhur Green Lotus yang tahu cara menggunakannya. Alasan mengapa kuil Lei Yin Agung terus mengundang guru besar Ran Feng adalah karena sutra kuno dan 3 segel Buddha Agung. Meskipun Tyrant hanya mempelajari 1 dari 3 segel besar, itu saja sudah memberinya kekuatan tempur yang luar biasa. Bisa dibayangkan, begitu dia mempelajari 2 segel lainnya, segel singa dan segel suci, kekuatannya akan menjadi lebih besar lagi. Kekuatan segel Fudo kedua ini jauh lebih besar daripada yang pertama, dan Raja Iblis kelas 7 sama sekali tidak mampu bertahan melawannya. Segel itu langsung terpental, dan sisik-sisik di tubuhnya terpental kemana-mana, disertai darahnya. Tyrant tidak berhenti di situ, dia sekali lagi melompat maju dan melancarkan serangan lain. Jika dia terus bertarung seperti ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum Raja Iblis terbunuh olehnya.
Di sisi lain, setelah melihat Tyrant bertarung dengan sangat ganas dan hampir membunuh Raja Iblis hanya dengan beberapa serangan, Jiang Chen memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia melepaskan auranya sepenuhnya juga. Tubuhnya dikelilingi oleh banyak naga ilusi. Teriakan naga bergema di udara, membuatnya tampak sangat mistis. Sisik naga mulai muncul di kedua tangannya, mengubah tangannya menjadi dua cakar naga. Setelah itu, api merah mulai menari dengan gembira di telapak tangannya. Hari ini aku akan mencoba segel naga api padamu. Jiang Chen berteriak sambil melepaskan naga api raksasa dari telapak tangannya, membentuknya menjadi segel naga api raksasa yang kemudian tiba di hadapan Raja Iblis dengan kecepatan tinggi. Hau! Raungan seekor naga terdengar di seluruh tempat kejadian. Ketika segel naga api mengenai tubuh Raja Iblis, ia sekali lagi berubah kembali menjadi naga api. Itu adalah naga api besar yang panjangnya puluhan meter. Kemudian berubah menjadi lautan api, menjebak Raja Iblis tepat di tengahnya. Aduh! Raja Iblis meraung kesakitan tanpa henti saat merasakan tubuhnya dibakar oleh jutaan naga api pada saat yang bersamaan. Ia mencoba menghalangi api dengan energi iblisnya, tetapi karena api adalah predator alami yang sangat menekan energi iblis, energi itu langsung dihancurkan oleh api saat meninggalkan tubuhnya. Efek supresi yang dibawa oleh api itu semua karena perbedaan unsur, tetapi bagian yang paling menakutkan dari segel naga api adalah kekuatan ofensifnya yang dahsyat, karena ia langsung menghancurkan setengah tubuh Raja Iblis. Mati! Jiang Chen berteriak, lalu melambaikan tangannya, melepaskan telapak naga sejati. Telapak tangan itu mencengkeram Raja Iblis dengan erat. Detik berikutnya, tengkorak Raja Iblis kelas 7 hancur, dan jiwa iblis diambil oleh Jiang Chen. Tyrant memutar matanya saat melihat kejadian ini. Sebelumnya, dia khawatir pada Jiang Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat penampilan brutal dari Jiang Chen, karena Jiang Chen membunuh Raja Iblis kelas 7 hanya dengan satu serangan. Dia tercengang oleh kejadian ini. Sialan, abnormal banget ini, dia benar-benar di depanku. Tyrant tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan. Namun, Raja Iblis yang ia lawan juga tidak dalam kondisi yang baik, sekarang ia seperti kehabisan tenaga. Sekali lagi, Tyrant melambaikan tangannya dan melepaskan segel Fudo. Raja Iblis tidak dapat lagi mempertahankan diri terhadapnya, sehingga tubuhnya yang besar meledak dan jiwa iblisnya diambil oleh Tyrant. Dua yang abnormal. Melihat pertempuran dari jauh, Tan Lang mendesah tak berdaya. Ia mengira akan melihat pertempuran yang kekuatannya sepadan, tetapi tidak pernah menyangka pertempuran itu akan berakhir terlalu cepat. Ia bisa menerima hasil Tyrant. Bagaimanapun, Tyrant adalah Raja Tempur kelas 6, dan kemampuannya sangat menekan iblis, jadi tidak mengherankan melihatnya membunuh Raja Iblis kelas 7. Namun, Jiang Chen hanyalah Raja Tempur kelas 4. Namun, Tan Lang juga dapat mengatakan bahwa alasan utama mengapa Jiang Chen dan Tyrant dapat mengalahkan dua Raja Iblis kelas 7 dengan begitu cepat adalah karena kemampuan mereka sangat menekan iblis. Terutama Jiang Chen, apinya luar biasa, karena iblis sangat ditekan olehnya. Berdasarkan kekuatan penekan seperti itu, Jiang Chen bahkan membunuh Raja Iblis kelas 8. Jika orang itu adalah manusia biasa, dia setidaknya harus berada di puncak Raja Tempur tingkat 8 untuk dapat membunuh Raja Iblis tingkat 7 dengan mudah. Ini adalah keuntungan mereka, keuntungan yang dibawa oleh efek supresif dari berbagai elemen. Apa yang bisa dilakukan? Ketika para iblis ini bertemu dengan Jiang Chen dan Tyrant, mereka ditakdirkan untuk menghadapi akhir yang menyedihkan. Aku belum cukup bersenang-senang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Memperbaikinya mudah saja. Ayo, cari sarang setan. Tyrant dengan santai melemparkan jiwa iblisnya ke Jiang Chen, lalu melangkah pergi menuju wilayah yang lebih dalam di alam iblis. Jiang Chen tersenyum sambil menyingkirkan jiwa iblis itu. Dia tahu bahwa benda ini tidak berguna bagi Tan Lang dan Tyrant. Oleh karena itu, mereka memberinya semua jiwa iblis yang mereka temukan di alam iblis. Ini adalah keberuntungan besar, dia bisa menyerap jiwa iblis tingkat tinggi, sambil menjual sisanya untuk pil yuan surgawi. Keduanya dibutuhkan oleh Jiang Chen. Kemudian, ketiganya tiba di area terdalam di level pertama. Energi iblis di tempat ini jauh lebih padat daripada tempat manapun yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Bahkan Jiang Chen dan Tyrant harus ekstra hati-hati di tempat ini. Dengan kekuatan mereka, mereka masih bisa menghadapi Raja Iblis kelas 8, tetapi jika mereka bertemu dengan Raja Iblis kelas 9, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, Jiang Chen masih menyimpan kartu truf untuk dirinya sendiri. Dia ingin menantang batas kekuatan tempurnya sendiri, itulah sebabnya dia tidak menyerap jiwa iblis apapun. Namun, jika mereka benar-benar bertemu dengan makhluk yang tak tertahankan, dia akan menyerap jiwa iblis kelas 7 di tangannya secara instan, menerobos ke alam Raja Tempur kelas 5. Sebuah bukit hitam terlihat tak jauh dari mereka. Sulit untuk mengetahui bentuk pastinya dari jauh, karena seluruh batas luar bukit ini diselimuti oleh lapisan energi jahat yang tebal, sehingga tidak seorang pun dapat melihat bentuk aslinya. Aduh!
Raungan terus-menerus bergema dari kaki bukit ini, membuat bulu kuduk meremang siapa saja yang mendengarnya. Jika tebakanku benar, di depan kita ada sarang iblis. Ayo kita ke sana dan bunuh beberapa iblis. Setelah kita mendapatkan beberapa jiwa iblis, kita akan lari dan mencari sarang iblis lain. Kata tiran. Kenapa harus seperti itu? Tidak bisakah kita fokus pada satu sarang iblis saja? Kata Tan Lang. Kau tidak tahu apa-apa. Jika kita fokus pada satu sarang iblis, sangat mungkin kita akan menarik beberapa iblis yang kuat. Pada saat itu, jika Raja Iblis kelas 9 tertarik, tidak mungkin ada di antara kita yang bisa melawannya. Tentu saja, kita masih bisa lari dari Raja Iblis kelas 9. Namun, jika kita cukup beruntung untuk menarik Kaisar Iblis, itu akan menjadi akhir dari hari-hari kita. Setiap sarang iblis terhubung ke alam iblis tingkat kedua, dan tempat itu penuh dengan iblis yang kuat. Kita akan hancur jika salah satu dari iblis yang kuat itu tertarik. Tyrant menjelaskan. Apa yang dikatakan Tyrant benar, kita tidak bisa fokus pada satu sarang iblis saja. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, setuju dengan apa yang dikatakan Tyrant. Dengan kekuatan mereka saat ini, jika seorang kaisar iblis tertarik pada mereka, mereka pasti akan terbunuh, dan melarikan diri adalah hal yang mustahil. Ketiganya melangkah maju dengan hati-hati, dan segera tiba di bagian dalam bukit. Mereka melihat pusaran energi iblis di kaki bukit, dan dari waktu ke waktu, beberapa iblis akan keluar dari pusaran tersebut. Pusaran itu adalah sarang iblis sejati, dan dapat menghasilkan iblis dalam jumlah yang tak terbatas.